Shalom adik-adik, kembali lagi di hari Minggu yang penuh berkat ini bersama Kak Kamilka di sini dan Kakak Enji tentunya. jadi adik-adik biar kita lebih semangat lagi. Kalau Kak Kamilka tanya apa kabar, kita jawabnya Puji Tuhan, haleluya, yes, yes, yes. kayak gitu ya. Ayo, biar lebih semangat kita bangkit berdiri. Kita peregangan dulu, coba Kita mau olahraga ya pagi-pagi ya. Iya, olahraga untuk memuji nama Tuhan ya. Nah, siap? Langsung aja ya. Apa kabar adik-adik? Puji Tuhan, haleluya, yes, yes, yes. Sekali lagi deh biar semangat. Harus yang paling keras ya. Lebih keras lagi Lebih ya. keras ya. 1, 2, 3. Apa kabar adik-adik? Puji Tuhan, haleluya, yes, yes, yes. Puji Tuhan. Siapa yang hari ini udah rindu banget untuk memuji nama Tuhan? Aku, Maka ada dari itu- juga. Ya, maka dari itu yuk kita sama-sama kita puji nama Tuhan ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab apa? Ku jawab ya Tuhan. Jawab apa? Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Sekali lagi dari awal kita lebih semangat. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya. Ku jawab apa sih? Ku jawab ya, ya. Jawabnya lebih keras. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Ku jawab apa? Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Puji Tuhan. Adik-adik, Kamilka dan adik-adik senantiasa boleh ada sampai hari ini. Semua karena berkat Tuhan, amin. Amin. Maka dari itu yuk kita sama-sama kita bawa hati kita untuk senantiasa menyembah Tuhan, mencintai Dia sekarang dan sampai selama-lamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena berkat Tuhan kami boleh Tuhan Yesus, setiap kami dikasihi oleh Engkau, itu semua oleh karena berkat dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah pertemukan kami di minggu ini, dan kami yakin dan percaya Tuhan yang akan mengirimkan kuasa Tuhan untuk setiap kami, sehingga biarlah hati kami senantiasa boleh rindu Tuhan, baik itu untuk memuji dan menyembah nama-Mu, ataupun juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa hati kami semakin dekat lagi ya Bapa, untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Nah adik-adik masih pada semangat ya untuk kita puji nama Tuhan? Masih dong. Dan biarlah nama Tuhan senantiasa dipuji, baik itu pagi sampai malam lagi, sampai pagi lagi, bahkan untuk selama-lamanya. Amin. Ayo kita nyanyi lagi untuk Tuhan, kita nari, kita bernyanyi dengan hati kita. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari apa? Dari terbit matahari Sampai apa? sampai pada masuknya. Siapa yang dipuji? Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari Sampai pada masuknya. sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, sekarang kakak mau nanya, tahu Yunus ya? Tahu. Yunus dimakan ikan apa? Ikan paus. Salah kakak Milka. Ikan hiu. Hah? Salah. Ikan cupang. Ikan besar kakak Milka. Oh, ikan besar. Nah, ayo kita nyanyi sama-sama ya tentang Yunus. Oke. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Karena dia mengasihi Tuhan, maka dibebaskan. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Karena dia mengasihi Tuhan, maka dibebaskan. Pam pam pam, cuap cuap, pam pam pam, cuap cuap, cuap cuap, pam pam pam, cuap cuap. Adik-adik, kakak mau kita semuanya gerak, kita bernyanyi untuk Tuhan. Jangan ada yang malas-malasan, kita semuanya gerak ya. Sekali lagi dari awal, kita nyanyi sama-sama. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Karena dia mengasihi Tuhan, maka dibebaskan. Pam pam. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Karena dia mengasihi Tuhan, maka dibebaskan. Pam
pam pam cuap 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 pam 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 cuap 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 pam 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 cuap cuap. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Adik-adik, kita udah bernyanyi bersama-sama, kita udah menari bersama-sama. Sekarang tiba waktunya kita mau masuk ke hadiran Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Mari kita angkat satu pujian ini. Kita mau mengucap syukur karena kasih Tuhan yang begitu besar untuk kita. Mari adik-adik, kita angkat sama-sama satu pujian ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita nyanyi lagi dari awal. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau hari ini kita boleh bernyanyi bersama-sama, kita boleh memuji Tuhan bersama-sama. Tuhan, tiba waktunya untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh mendengarkan setiap firman yang kakak-kakak sampaikan ya Bapa, sehingga boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami semua, dan boleh berbuah menjadi perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Halo adik-adik, selamat berjumpa lagi dengan Kak Jessica. Adik-adik, Kak Jessica mau ngasih tahu nih, walaupun adik-adik di rumah aja, tapi adik-adik harus tetap rajin berdoa ya. Adik-adik juga kalau mau ibadah di rumah, adik-adik sebelumnya harus memuji Tuhan ya. Video pujiannya jangan di-skip ya. Adik-adik ikut nyanyi, ikut berdiri, oke? Nah, hari ini Kak Jessica mau cerita tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Adik-adik, pada tahu nggak Yohanes Pembaptis itu siapa? Yohanes Pembaptis itu orang yang ditunjuk oleh Tuhan untuk memperkenalkan kehadiran Tuhan Yesus. Nah, dia dinamakan Yohanes Pembaptis karena sering membaptis orang. Dia juga yang pertama kali mulai membaptis orang. Terus Tuhan Yesus juga dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, cerita tentang kelahiran Yohanes Pembaptis ini juga sebuah keajaiban loh. Ada yang tahu nggak kenapa ini sebuah keajaiban? Atau nggak pertanyaannya lebih gampang deh. Ada yang tahu nggak nama orang tua Yohanes Pembaptis? Waduh, mukanya pada bingung gini nih. Ya udah deh, kakak kasih tahu. Nama papahnya bernama Pak Zakaria. Lalu nama ibunya bernama Ibu Elizabeth. Coba diulang, siapa nama papahnya? Zakaria. Nama ibunya siapa? Elizabeth. Yuk, kita dengerin aja cerita tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada waktu Herodes menjadi raja di Yudea, hiduplah seorang imam bernama Zakaria bersama istrinya Elizabeth. Elizabeth dan Zakaria adalah orang yang percaya dan taat kepada Tuhan, tetapi mereka tidak mempunyai anak. Pada waktu Zakaria ditunjuk untuk melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan, Zakaria masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Ketika Zakaria berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan, tiba-tiba muncullah malaikat Gabriel. Melihat malaikat Gabriel, Zakaria kaget dan menjadi takut. Tetapi malaikat Gabriel berkata, "Jangan takut Zakaria, karena doamu sudah didengar, dan istrimu akan melahirkan bayi laki-laki, dan kamu akan menamai bayi itu Yohanes. Kamu akan sangat gembira, dan banyak orang akan gembira karena Yohanes lahir. Yohanes akan besar di hadapan Tuhan. Yohanes akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari perut ibunya. Yohanes akan membuat banyak orang Israel kembali kepada Tuhan. Dan Yohanes akan menyiapkan orang-orang untuk menyambut Tuhan." Bagaimana aku tahu bahwa istriku akan mengandung seorang bayi laki-laki? Sebab aku dan istriku sudah tua, kata Zakaria. Jawab Gabriel, "Akulah Gabriel yang melayani Allah. Kamu akan bisu sampai anak kamu lahir, karena kamu tidak percaya pada perkataan aku." "Mengapa Zakaria begitu lama di dalam bait suci?" tanya semua orang yang di luar. Lalu ketika Zakaria keluar, ia tidak dapat berbicara, dan ia memberi isyarat karena ia bisu. Lalu Zakaria pulang ke rumahnya dan bertemu istrinya Elizabeth. Lalu beberapa lama kemudian mengandunglah Elizabeth. Nah, jadi gitu adik-adik ceritanya. Jadi Pak Zakaria dan Ibu Elizabeth itu orang yang taat sama Tuhan. Tapi mereka nggak punya anak karena Ibu Elizabeth itu mandul. Adik-adik tahu nggak mandul itu apa? Mandul itu artinya nggak bisa punya anak. Terus
Ibu Elizabeth dan Pak Zakaria juga udah tua. Jadi kalau di mata orang lain, udah nggak mungkin mereka punya anak. Udah mustahil lah mereka bisa punya anak. Udah mustahil Ibu Elizabeth bisa melahirkan seorang anak. Tapi Ibu Elizabeth dan Pak Zakaria tetap tekun meminta anak kepada Tuhan. Mereka tekun menunggu diberi anak oleh Tuhan. Sampai pada suatu hari, saat Pak Zakaria ditugaskan untuk masuk ke dalam bait suci untuk membakar ukupan. Oh iya, ukupan itu campuran rempah-rempah. Nah, saat Pak Zakaria di dalam bait suci, tiba-tiba datang malaikat. Malaikatnya bernama Gabriel. Terus Pak Zakaria kaget, terus takut. Lalu malaikat Gabriel berkata, "Jangan takut Zakaria, karena doa kamu dan Elizabeth telah dikabulkan. Istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan haruslah kamu namai dia Yohanes. Dan banyak orang akan bersuka cita karena Yohanes lahir. Juga Yohanes akan menyiapkan umat yang layak untuk Tuhan." Tetapi Pak Zakaria bertanya kepada malaikat Gabriel, "Bagaimana aku tahu bahwa istriku akan melahirkan seorang bayi laki-laki? Karena aku dan istriku sudah tua umurnya." Lalu malaikat Gabriel menjawab, "Kamu Zakaria akan menjadi bisu karena kamu tidak percaya dengan perkataanku." Adik-adik tahu nggak bisu itu apa? Bisu itu nggak bisa ngomong. Jadi nggak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Dia nggak bisa ngomong. Jadi Pak Zakaria itu nggak bisa ngomong, nggak bisa berkata apapun. Lalu saat Pak Zakaria keluar, ia tidak bisa berkata-kata sehingga ia membuat isyarat karena ia bisu. Lalu Pak Zakaria pulang ke rumahnya dan beberapa lama kemudian Ibu Elizabeth mengandung seorang anak. Jadi dari cerita tentang kelahiran Yohanes Pembaptis, adik-adik dapat pelajaran apa? Kalau Kak Jessica sendiri dapat pelajaran dari Pak Zakaria dan Ibu Elizabeth. Walaupun mereka itu udah bertahun-tahun menunggu untuk diberi anak oleh Tuhan, tetapi mereka tetap tekun. Mereka tetap taat perintah Tuhan. Mereka tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Pak Zakaria dan Ibu Elizabeth tetap berharap untuk diberi anak oleh Tuhan. Jadi, adik-adik kalau lagi pengen sesuatu, misalnya adik-adik pengen HP baru atau pengen mainan baru, adik-adik harus tekun menunggu untuk diberikan oleh Tuhan. Adik-adik harus tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan, kayak Pak Zakaria dan Ibu Elizabeth yang tekun berharap untuk diberi anak oleh Tuhan. Jangan lupa juga, selain tekun menunggu, adik-adik juga harus tekun apa coba? Tekun berbuat dosa? Tekun nakal? Bukan ya. Selain tekun menunggu, adik-adik juga harus tekun dalam berdoa kepada Tuhan. Adik-adik, jangan hilang pengharapan dalam Tuhan ya. Adik-adik harus seperti Pak Zakaria dan Ibu Elizabeth yang udah tekun menunggu bertahun-tahun untuk mempunyai seorang anak. Ayat hafalan untuk hari ini diambil dari Roma 5 ayat 4. Yuk adik-adik kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Roma 5 ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Baca sekali lagi yuk. 1, 2, 3. Roma 5 ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat hafalannya dihafalin ya adik-adik, jangan lupa. Sekian untuk firman Tuhan pada hari ini. Kita mau tutup dalam doa ya. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam surga, Tuhan, terima kasih Tuhan,
Engkau telah memberikan hari yang baru untuk kami, Engkau telah memberikan udara yang segar untuk kami, dan Engkau telah memberikan kesempatan untuk kami bisa memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih juga Tuhan, Tuhan telah memberikan pelajaran kepada kami melalui cerita tentang Pak Zakaria dan Ibu Elizabeth yang tekun menunggu untuk diberi anak oleh Engkau. Tuhan, kami mau belajar dari Pak Zakaria dan Ibu Elizabeth supaya kami bisa menjadi anak yang tekun juga, anak yang mau berharap kepadamu, anak yang tidak lelah-lelahnya dalam tekun dan berharap kepadamu ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan untuk menjadi anak yang menuruti firman-Mu ya Tuhan, untuk menjadi anak yang tekun juga dalam berdoa ya Tuhan. Tuhan, mampukan kami untuk bisa menjadi anak yang tekun, untuk kami bisa mengikuti dan menjalankan firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa